Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah evolusi. Jadi kami akan menjelaskan materi tentang konsep variasi sebagai dasar evolusi. Perkenalkan, saya Nur Alvina dan teman saya Ahmad Naufal Farihan. Langsung saja, variasi genetik ini sebagai bahan dasar evolusi. Nah, apa sih variasi itu? Variasi itu biasanya digunakan di dalam sebuah ilmu genetika. Itu merujuk pada peristiwa genetis yang menyebabkan individu atau kelompok spesies tertentu memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Nah, variasi genetik ini sangat berpengaruh dalam evolusi karena semakin besar variasi genetik dalam sebuah populasi, maka akan semakin besar pula peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit. Lalu variasi genetik ini juga dapat terjadi karena adanya sebuah mutasi. Nah, ini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman individu. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, kalau faktor dari variasi genetik ini yang disebabkan oleh perubahan genetik terutama dari mutasi tersebut dan diwariskan kepada keturunannya lewat inti sel dalam gamet. Tetapi kalau faktor dari variasi lingkungan ini disebabkan oleh perubahan lingkungan itu sendiri, sedangkan bahan genetiknya bisa berupa dari misalkan kan variasi lingkungan bisa dari cahaya matahari, dari suhu, dari kandungan garam tanah dan lain-lain. Tetapi ini tidak diwariskan kepada turunannya. Beda hal dengan variasi genetik tersebut. Kalau tadi kan diwariskan kepada keturunannya, tetapi kalau faktor keanekaragaman individu yang dari variasi lingkungan ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Lalu di slide selanjutnya ada faktor-faktor timbulnya keanekaragaman. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Secara umum variasi genetik ini disebabkan oleh yang pertama bisa saja karena perkawinan acak. Jadi kan timbul variasi baru seperti itu. Nah, kedua dari ukuran populasi yang sangat besar. Yang ketiga karena suatu variasi tersebut bermigrasi. Nah, bisa saja karena mutasi, rekombinasi dan besar kemungkinan bisa saja dari seleksi alam. Nah, tingginya keanekaragaman genetik juga dapat disebabkan oleh mutasi. Pengertian dari mutasi itu sendiri apa? Mutasi itu adalah perubahan sekuens nukleotida DNA suatu organisme yang menghasilkan keanekaragaman genetik. Ini menurut Campbell tahun 2008. Nah, ini ada mutasi, substitusi, rekombinasi, delesi, dan inversi. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa mutasi adalah perubahan materi genetik dari sebuah gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Nah, tujuan mutasi ini apa? Untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu pasti terjadi atau akan timbul. Kalau peristiwa terjadinya mutasi ini disebut mutagenesis. Lalu kalau makhluk hidup yang mengalami mutasi tersebut disebut dengan mutagen. Mutasi ini bersifat acak dan 90% sesungguhnya bersifat merugikan bagi individu atau populasi suatu spesies tersebut. Kenapa dikatakan mutasi ini merugikan? Karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya, padahal karakter itu sudah beradaptasi selama berjuta-juta tahun terhadap lingkungan. Karena adanya suatu perubahan, maka makhluk itu harus terpaksa beradaptasi lagi. Tetapi meskipun mutasi tersebut bersifat merugikan, bisa saja mutasi itu bersifat menguntungkan bagi beberapa spesies atau populasi. Di antaranya melalui mutasi dapat dibuat tumbuhan polipoid yang bersifat unggul. Contohnya misalkan kita mau membuat semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, stroberi yang besar dan lain-lain. Nah, itu bisa saja
menggunakan mutasi ini. Nah, mutasi ini juga menjadi salah satu kunci terjadinya evolusi di dunia ini. Nah, kan kenapa disebutkan seperti itu? Karena kan tadi sudah disebutkan contohnya bisa membuat semangka tanpa biji yang awalnya semangka itu berbiji, bisa membuat stroberi yang besar yang awalnya stroberi itu ukurannya kecil. Nah, seperti itu. Mutasi ini juga mampu mengakibatkan timbulnya variasi-variasi baru atau genotip dan fenotipnya pada populasi generasi turunan. Oleh karena itu, mutasi dapat terjadi setiap saat dari zaman ke zaman. Variasi dalam populasi dari generasi ke generasi makin banyak. Dengan kata lain, keanekaragaman itu sendiri semakin meluas. Nah, di slide selanjutnya ada sumber-sumber mutasi. Itu tadi kan peristiwa makhluk hidup yang bermutasi itu kan disebut dengan mutagen. Ada dari yang mutagen alami dan ada dari mutagen buatan. Kalau mutagen alami ini yang dari faktor kimia atau bisa saja dari faktor fisika. Kalau seperti itu. Lalu penyebab mutasi itu kan tadi ada beberapa faktor, misalkan dari bahan kimia itu misalnya dari pestisida, dari limbah industri juga bisa, dari makanan dan minuman atau obat-obatan. Kalau dari bahan fisika misalnya bisa berasal dari radiasi atom yang bersifat radioaktif. Misalkan dari radioaktif buatan juga bisa menjadi salah satu faktornya. Lalu kalau dari penyebab mutasi dari bahan biologi itu juga bisa, misalkan kan di sini contohnya itu ada 20 macam virus yang dapat menyebabkan mutasi, misalkan virus hepatitis, campak, demam kuning, dan cacar. Berdasarkan manfaat individu atau populasi yang mengalaminya. Itu tadi kan mutasi bersifat merugikan dan juga bisa memiliki sifat menguntungkan. Mutasi yang merugikan ini adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri atau kemampuan yang kurang atau tidak adaptif pada individu atau populasi. Kalau mutasi yang menguntungkan, ini mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada individu atau populasi. Di antara kedua macam mutasi itu, yang paling banyak terjadi adalah mutasi merugikan, tetapi dalam ruang lingkup tertentu itu bisa saja mutasi tersebut bersifat menguntungkan bagi beberapa spesies atau populasi tersebut. Nah, ini ada beberapa mutasi berdasarkan ini ada beberapa macam mutasi berdasarkan sel yang bermutasi. Ada mutasi somatik, ada mutasi genetik. Kalau mutasi somatik ini mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh misalnya seperti kulit. Lalu mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya, beda hal dari mutasi gametik. Kalau mutasi gametik ini mutasi yang terjadi pada suatu sel gamet, misalnya sel organ reproduksi yang meliputi sperma atau ovum pada manusia. Karena terjadinya mutasi gametik ini dalam sel gamet, maka tentu akan diwariskan kepada keturunannya, seperti itu. Tetapi ini ada beberapa macam mutasi yang berdasarkan tempat terjadinya mutasi tersebut. Ada mutasi besar, ada juga mutasi kecil. Kalau mutasi besar atau gross mutation ini adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosomnya saja. Pada susunan kromosom. Tetapi kalau mutasi kecil atau point mutation adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekulnya saja atau DNA gennya. Nah, kalau mutasi kecil ini biasanya disebut juga dengan mutasi titik. Nah, kita akan membahas mutasi titik atau mutasi kecil tersebut. Ada mutasi substitusi, mutasi delesi, dan mutasi inversi. Nah, ini adalah macam-macam dari kelompok mutasi titik. Disebabkan oleh beberapa faktor mutasi titik ini. Salah satunya
Karena kesalahan selama replikasi DNA oleh mutagen itu juga bisa, karena terputusnya ikatan oksigofosfat itu juga bisa, karena faktor substitusi pasangan basa, dan juga bisa karena perubahan jumlah basa tersebut. Yang pertama kita akan bahas substitusi. Substitusi ini apa? Yaitu mutasi gen yang mengarah ke perubahan kode genetik. Bisa terjadi pada DNA, bisa juga terjadi pada RNA dari urutan kode basa nitrogennya, sehingga membawa kesalahan terbentuknya asam amino. Akibat kesalahan terbentuknya asam amino ini akan membawa dampak ke kesalahan terbentuknya protein tersebut. Kesalahan terbentuknya enzim karena komponen penyusunnya protein. Akibatnya pasti ini akan terjadinya sebuah mutasi. Pada substitusi basa digantikan oleh basa lainnya. Akibatnya adanya perubahan kodon semacam itu adalah suatu asam amino yang digantikan oleh asam amino lainnya. Jika asam amino yang baru itu mirip sifatnya dengan asam amino yang asli, tidak akan terjadi sebuah kerusakan seperti itu. Nah, mutasi substitusi ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transisi dan transversi. Kita akan membahas tentang transisi. Transisi adalah perubahan antar A dan G atau purin atau antara C dan timin. Dengan kata lain, transisi merupakan mutasi yang terjadi karena ada pergantian basa purin dengan purin lainnya, atau antara basa pirimidin dengan basa pirimidin lain. Tapi kalau transversi ini merupakan perubahan antara satu purin dengan satu pirimidin. Jadi beda purin dan beda pirimidin. Seperti itu. Kelompok substitusi yang kelompok mutasi titik yang kedua ada delesi, yaitu mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Hal ini terjadi karena sebagai segmen kromosom lenyap, sehingga sebagian segmen kromosomnya itu lenyap sehingga kromosomnya kekurangan segmen. Dan delesi terjadi ketika sebuah fragmen kromosom patah dan hilang pada saat pembelahan sel. Kelainan suatu kromosom pertama yang akan dibahas adalah delesi. Kondisi yang terjadi pada delesi adalah apabila suatu bagian atau segmen kromosom tersebut patah atau hilang pada saat pembelahan sel. Jadi kromosom dapat patah di satu tempat dekat ujung kromosom sehingga bagian ujung kromosom itu bakal terbuang. Atau dapat juga terjadi kepatahan pada dua tempat yang menghasilkan suatu segmen di bagian tengah kromosom. Delesi kromosom dapat disebabkan oleh bisa saja karena pemanasan, karena radiasi, karena virus, atau dari bahan-bahan kimia lainnya. Delesi ini juga dibagi menjadi dua, ada delesi terminal dan ada juga delesi interstitial. Kalau delesi terminal adalah delesi yang kehilangan ujung segmen kromosomnya, tetapi kalau delesi interstitial itu adalah delesi yang kehilangan pada bagian tengah kromosom. Jadi ada yang kehilangan di bagian ujung segmen kromosom, ada juga yang kehilangan segmennya itu di bagian tengah kromosom. Ini kita sudah menampilkan dari contoh sebuah mutasi delesi. Misalnya pada manusia adalah terjadinya sindrom Cri-du-chat. Sindrom ini terjadi karena pada kromosom nomor 5 itu terjadi sebuah delesi. Nah, penderita sindrom ini meninggal pada waktu lahir atau pada masa kanak-kanaknya. Untuk lebih dipahami, misalkan bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, itu kan terjadi kerusakan di bagian tengah segmen kromosom. Nah, kromosom baru itu kromosom barunya bakal digantikan oleh hasil dari delesi tersebut. Nah, segmennya rusak itu akan mengalami akan terbuang atau akan yang bagian tengah itu kan yang mengalami delesi. Nah, akan digantikan oleh hasil kromosom yang dari terjadinya delesi tersebut.
Mutasi titik yang ketiga ada rekombinasi gen, merupakan mekanisme bentuk terjadinya evolusi. Nah, rekombinasi gen ini terjadi melalui sebuah perkawinan yang menyebabkan perubahan frekuensi gen pada generasi berikutnya. Pengertiannya seperti ini. Rekombinasi juga dikenal dengan reshuffle genetik, yaitu merupakan produksi keturunan dengan kombinasi sifat-sifat yang berbeda yang ditemukan pada kedua orang tuanya. Kalau misalkan pada eukariot itu rekombinasi genetik selama meiosis dapat mengarah pada serangkaian informasi genetik baru yang dapat diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Nah, kebanyakan rekombinasi ini terjadi secara alami, bukan buatan. Kalau misalkan itu kan tadi pada eukariot itu rekombinasi biasanya terjadi selama meiosis sebagai pindah silang kromosom antara kromosom yang berpasangan. Proses ini menyebabkan keturunan suatu makhluk hidup memiliki kombinasi yang berbeda dari orang tuanya dan dapat menghasilkan alel kimerik yang baru. Nah, ini ada contoh gambar dari sebuah proses rekombinasi genetik. Itu kan dari beberapa keturunannya, itu kan dari beberapa kedua orang tuanya, lalu terjadinya rekombinasi bisa saja diturunkan ke keturunannya. Yang keempat ada inversi, adalah mutasi yang terjadi akibat segmen kromosom terbalik dari awal sampai akhir. Contohnya mutasi inversi adalah misalkan remaja tertinggi di dunia atau serangga yang lebih kecil dari ukuran yang normal. Jadi misalkan remaja itu kan kenapa dikatakan remaja tertinggi di dunia, misalkan kan remaja ini kan rata-rata misalkan tingginya 145. Nah, dia kenapa melebihi dari ukuran normal tersebut? Maka bisa saja dia itu terjadi inversi atau suatu segmen kromosomnya itu terbalik dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi bukan ukuran normalnya. Kalau inversi ini biasanya terjadi karena kromosom patah 2 kali secara simultan setelah terkena energi radiasi, dan segmen yang patah tersebut berotasi 180 derajat dan akan menyatu kembali. Ini ada beberapa macam-macam inversi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada inversi parasentrik, yang kedua ada inversi persentrik. Kalau parasentrik terjadi karena kromosom itu patah di 2 tempat dalam satu lengan, tetapi kalau parisentrik terjadi karena kromosomnya patah pada kedua lengan. Jadi berbeda, ada yang patahnya di dalam satu lengan dan ada yang berbeda lengan atau di kedua lengan. Dari peristiwa translokasi ini akan terbentuk suatu kromosom baru jika translokasi terjadi saat meiosis, dan beberapa gamet akan kekurangan gen. Nah, inversi dianggap tidak memiliki efek merusak atau berbahaya dan kadang-kadang dapat menyebabkan peningkatan resiko keguguran atau kemandulan untuk beberapa individu yang terkena inversi tersebut. Ini ada efek variabilitas terhadap evolusi. Yang dimaksud dengan variabilitas adalah jauh dekatnya atau besar kecilnya penyebaran nilai-nilai variabel dari ukuran nilai sentral dalam suatu sederetan data observasi atau distribusi terendah yang terdapat dalam kumpulan sebuah data. Efeknya itu apa? Misalkan ada efek yang dampaknya merugikan. 1. Bisa saja terjadinya mutasi gen itu menyebabkan beberapa kelainan pada manusia. Ya benar, contohnya misalnya sindrom Turner, sindrom Down, atau albino misalnya. Lalu dampak merugikan yang selanjutnya, penemuan buah tanpa biji dapat mengakibatkan tanaman mengalami kesulitan untuk mendapatkan generasi penerusnya, seperti itu dan lain sebagainya. Kalau dampak menguntungkan variabilitas tersebut
terhadap evolusi itu, misalkan di sini contohnya dihasilkan buah-buahan tanpa biji seperti semangka. Jika kita akan membudidayakan semangka, maka perlu diperhatikan produksinya. Buah semangka akan memiliki nilai jual yang lebih baik jika berukuran besar dan tanpa biji. Itu akan semakin mahal gitu kalau turun ke pasaran, dan untuk itu perlu diperlakukan pemberian kolkisin. Nah, kolkisin dapat dibeli di toko obat-obatan tanaman misalnya.